Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem pencernaan pada hewan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mati Rahman akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Dalam fisiologi hewan, sistem pencernaan diperlukan karena merupakan suatu informasi tentang terstrukturnya bagaimana hewan dapat melakukannya. Seekor hewan harus menyediakan nutrien esensial dan kerangka karbon untuk biosintesis. Selain menyediakan bahan bakar seluler, makanan seekor hewan juga harus menyediakan semua bahan mentah yang diperlukan untuk biosintesis. Sebagai organisme heterotrof, hewan tidak dapat membuat molekul organik dari bahan mentah yang seluruhnya terbentuk dari anorganik. Permulaan dari saluran pencernaan, makanan terdiri atas organ-organ dan alat untuk makan, menelan dan menyerap nutrisi oleh tubuh. Termasuk di dalamnya adalah bagian mulut, rongga mulut, faring, dan struktur-struktur yang berhubungan seperti paruh, gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Organ-organ pencernaan akan membentuk saluran pencernaan. Dari saluran pencernaan tersebut terdiri dari mulut, oris, tekak, faring, kerongkongan, esofagus, lambung, ventriculus, usus halus, usus besar, kolon, porus anus, rektum, dan anus. Pencernaan makanan pada hewan. Pencernaan terjadi di dalam 3 bagian utama: tubuh, mulut, perut, dan usus halus. Sepanjang perjalanan itu, beberapa cairan yang berbeda diproduksi. Cairan-cairan di mulut bersifat basah, air ludah yang membantu membasahi makanan saat mengunyah dan membuat lebih mudah ditelan, mengandung sejenis enzim yang dikenal sebagai amilase yang menguraikan karbohidrat kompleks seperti roti, pasta, dan nasi. Juga dikenal sebagai pati, menjadi komponen lebih sederhana yang siap untuk lebih dicerna jatuh di bawah saluran pencernaan. Cairan-cairan perut bersifat asam. Bagian besar cairan perut atau lambung sangat berbeda dengan air ludah. Cairan-cairan itu berkisar antara hampir netral, tidak bersifat basah maupun asam, sampai sangat asam, tergantung pada makanan sedang dimakan. Jenis-jenis makanan dan mekanisme pengambilan makanan. Jenis makanan dan mekanisme pengambilan makanan pada hewan berbeda tergantung dengan kategori hewannya. Kategori pada hewan dibagi menjadi 3: herbivora, karnivora, omnivora. Pencernaan makanan pada hewan sederhana, partikel-partikel makanan ditelan secara endositosis langsung ke dalam sel. Dalam partikel makanan mengalami pencernaan secara intraseluler oleh asam dan enzim-enzim pada hewan yang lebih kompleks. Pencernaan makanan mengandalkan terutama pada pencernaan ekstrakolikuler yang mengambil tempat dalam suatu rongga saluran pencernaan yang terbentang dalam tubuh organisme. Lumen saluran pencernaan tersebut secara topologik terletak di sebelah luar tubuh, meskipun sphincter dan alat-alat yang lain membatasi lumen dari dunia luar tubuh. Saluran pencernaan makanan. Secara umum, saluran pencernaan makanan mempunyai 4 bagian utama yang masing-masing memiliki fungsi: 1. Menerima, 2. Menyalurkan dan menyimpan, 3. Mencerna dan mengabsorpsi zat makanan, 4. Menyerap air dan defekasi. Tahap dalam pencernaan makanan: menelan, penyerapan, pembuangan. Baik, saya Desi Asmarita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ibad. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam pencernaan lambung. Macam pencernaan lambung itu yang pertama ada lambung monogastrik, yang kedua ada lambung digastrik, yang ketiga ada lambung poligastrik, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada epitelium usus halus, dan yang keenam ada daerah absorpsi air dan eliminasi. Apa sih lambung monogastrik itu? Lambung monogastrik itu merupakan suatu kantung tunggal dari otot yang kuat. Nah, lambung ini terdapat pada hewan khas vertebrata karnivora. Kemudian apa sih lambung digastrik itu? Lambung digastrik itu biasanya terdapat pada burung dan serangga. Nah, lambung ini memiliki 2 bagian, yaitu lambung kelenjar dan lambung urat daging yang kuat. Bisa disebut dengan lambung digastrik. Lambung poligastrik ini merupakan lambung yang terdiri dari 2 kamar. Biasanya dijumpai pada mamalia subordo seperti hewan jerapah, kijang, menjangan, bison, biri-biri, dan yang lainnya. Nah,
Pada lambung poligastrik itu biasanya melakukan memamah biak atau memakan makanannya secara bertahap. Halus. Nah, pada usus halus vertebrata ini berdasarkan cirinya itu dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, duodenum ini dindingnya berfungsi untuk mensekresikan enzim makanan dan menerima sekresi dari hati dan pankreas. Kemudian jejunum. Nah, jejunum ini berfungsi untuk mensekresikan cairan pencernaan, yang kemudian pada ileum ini diabsorpsi zat-zat makanan hasil pencernaannya. Epitelium usus halus, dan bawahnya lagi ada daerah absorpsi air dan eliminasi. Nah, daerah absorpsi air dan eliminasi ini adalah saluran pencernaan makanan secara umum. Nah, berkaitan dengan pemindahan kelebihan air dari usus dan pengumpulan bahan makanan yang tidak tercerna sebelumnya dan dikeluarkan sebagai feses melalui anus, ini di daerah absorpsi dan eliminasi. Berikutnya mengenai pencernaan komparten khusus. Nah, pencernaan komparten khusus ini dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan intraseluler dan pencernaan ekstraseluler. Nah, pencernaan intraseluler ini pada vakuola makanan, organen seluler, di mana enzim hidrolitik merombak makanan tanpa mencerna sitoplasma. Sitoplasma sel sendiri adalah kompartemen yang paling sederhana. Nah, protista heterotofik ini mencerna makanan dalam vakuola makanan. Umumnya setelah menelan makanan melalui fagositosis atau pinositosis. Nah, vakuola makanan ini menyatu dengan lisosom yang merupakan organel sel yang mengandung enzim hidrolitik. Ini yaitu pencernaan ekstraseluler. Tidak semua hewan ini mengalami pencernaan ekstraseluler. Hanya beberapa hewan saja yang melalui pencernaan ini. Nah, pencernaan ekstraseluler itu sendiri yaitu perombakan makanan di luar sel. Nah, pencernaan ekstraseluler terjadi di dalam kompartemen yang bersambungan melalui saluran-saluran dengan bagian luar tubuh pada hewan, yaitu pencernaan pada mamalia. Nah, sistem pencernaan mamalia ini terdiri atas saluran pencernaan dan berbagai kelenjar aksesoris yang mensekresikan getah pencernaan ke dalam saluran itu inti melalui duktus. Nah, kelenjar aksesoris sistem pencernaan mamalia itu terdiri atas 3 pasang, yaitu kelenjar ludah, pankreas, hati, dan organ penyimpamannya serta kantung empedu. Kemudian pada penyerapan sari makanan ini terdapat 3, yaitu penyerapan karbohidrat dan gula, penyerapan protein, dan penyerapan lipid. Penyerapan karbohidrat atau gula ini dari lumen ususnya yang terjadi melalui difusi yang dipermudah atau transport aktif sekunder. Dengan bantuan ion natrium, dalam hal ini glukosa sebenarnya diserap atau dengan difusi dipermudah, sedangkan transport aktif ini diperlukan untuk memompakan natrium dari dalam kelenjar dari dalam menuju luar sel epitelium usus. Nah, agar apa? Agar kondisi homeostasis tetap terjaga. Nah, fruktosa juga diserap dengan cara difusi dipermudah. Nah, proses penyerapan gula ini dari lumen usus ke sel epitel usus, kemudian ke pembuluh darah, kemudian menuju pembuluh darah. Kemudian penyerapan pada protein. Nah, penyerapan protein ini dapat diserap dan dapat masuk ke dalam darah hanya dalam bentuk asam amino sederhana. Nah, dalam bentuk monopeptida, dipeptida, dan tripeptida. Penyerapan lipid. Sebenarnya pada penyerapan lipid ini tidak semua lipid terserap secara sempurna. Nah, mengapa? Karena tidak pernah tercernanya seluruh
karena tidak pernah tercernanya seluruhnya dengan sempurna menjadi gliserol dan asam lemak hasil pencernaan lipid. Yang ini merupakan campuran dari trigliserida, digliserida, monogliserida, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian ada sistem pencernaan pada invertebrata. Yang pertama yaitu sistem pencernaan pada protozoa. Nah, protozoa ini memperoleh makanan melalui proses penyerapan atau pinositosis. Jadi, apabila ada makanan, maka protozoa atau amoeba akan bergerak mendekati makanan tersebut, kemudian mengelilingi makanan tersebut. Kemudian sistem pencernaan pada cacing tanah. Nah, sistem pencernaan pada cacing tanah ini sudah sempurna. Cacing tanah, mengapa? Karena cacing tanah ini memiliki alat-alat pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Pada proses pencernaannya dibantu oleh enzim-enzim yang dikeluarkan oleh getah pencernaan secara eksternal. Kemudian yang berikutnya ada sistem pencernaan pada serangga. Sistem pencernaan pada serangga ini terdapat dua jenis, yaitu pencernaan di luar saluran usus dan pencernaan di bagian dalam usus. Nah, baik, apa yang dimaksud dengan pencernaan di luar saluran usus sih? Nah, pencernaan di luar saluran usus ini terjadi di mana sebelum makanan itu masuk ke dalam perut. Nah, sebelum makanan ini masuk ke dalam perut, sudah dicerna dahulu dengan air liur yang mengandung enzim. Seringkali pencernaan ini terjadi sebelum makanan itu ditelan. Kemudian pencernaan yang di bagian dalam usus. Nah, pencernaan ini kebanyakan dilakukan oleh makhluk hidup di mana pencernaan terjadi di dalam perut setelah makanan masuk. Nah, karena saluran pencernaan itu berperan terutama untuk mencerna dan menyerap makanan. Pada umumnya, pencernaan ini terjadi sebagian besar di usus bagian tengah, di mana enzim-enzim pencernaan banyak diproduksi. Nah, enzim-enzim ini berfungsi memecahkan substansi yang kompleks di dalam makanan menjadi substansi yang lebih sederhana lagi dan dapat diserap dengan baik. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, di sini saya Farah Utaribuya sebagai pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Di mana sistem pencernaan pada vertebrata ini sudah termasuk sistem pencernaan yang sempurna. Karena sistem pencernaannya terjadi secara ekstrasel. Nah, organ pencernaan pada hewan vertebrata meliputi saluran pencernaan traktus digestivus dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Sistem pencernaan pada vertebrata yang pertama yaitu sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau hewan pemamah biak. Nah, hewan pemamah biak atau ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang mencerna makanannya dalam dua langkah. Yang pertama yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Lambung hewan-hewan ini tidak hanya memiliki satu ruang atau biasa disebut dengan monogastrik, tetapi lebih dari satu ruang atau poligastrik yang artinya berperut banyak. Nah, proses pengolahan pakan ini dilakukan dengan cara memamah biak atau ruminasi. Pakan berserat atau hijau-hijauan yang akan disimpan sementara di dalam rumen. Pada saat hewan beristirahat, pakan akan ditarik kembali ke mulut atau biasa disebut dengan proses regurgitasi, dan untuk dikunyah atau proses remastikasi, dan selanjutnya pakan akan ditelan yang disebut dengan proses redeglutasi untuk dicerna oleh enzim-enzim mikroba. Di dalam perut, pakan akan diolah di 4 kompartemen perut, yaitu yang pertama retikulum. Nah, retikulum sering disebut sebagai perut jala atau hardware stomach. Nah, retikulum ini berbatasan langsung dengan rumen. Akan tetapi di antara keduanya tidak ada dinding penyekat
yang atau pembatas di antara retikulum dan rumen, yaitu hanya berupa lipatan sehingga partikel pakan menjadi tercampur. Yang kedua yaitu adalah rumen. Rumen pada sapi dewasa merupakan bagian yang mempunyai proporsi yang tinggi dibandingkan dengan proporsi bagian lainnya, karena rumen terletak di rongga abdominal di bagian kiri. Rumen sering disebut juga dengan perut beludru. Hal tersebut dikarenakan karena pada permukaan rumen terdapat papila. Pada retikulum dan rumen terjadi pencernaan secara fermentatif karena pada bagian tersebut terdapat mikroba yang sangat banyak atau jumlahnya bermiliar-miliar. Yang ketiga yaitu adalah omasum. Omasum sering juga disebut dengan perut buku karena permukaannya berbuku-buku dan memiliki pH atau derajat keasaman sekitar 5,2 sampai dengan 6,5. Antara omasum dan obamasum terdapat lubang yang disebut dengan omaso-abomasal orifice. Fungsi omaso-abomasal orifice adalah untuk mencegah digesta yang ada di abomasum kembali ke omasum. Yang keempat adalah abomasum. Abomasum sering disebut dengan perut sejati. Derajat keasamannya atau pH-nya sekitar 2 sampai dengan 4,1. Permukaan obamasum dilapisi oleh mukosa yang berfungsi untuk melindungi dinding sel agar tidak tercerna oleh enzim yang dihasilkan oleh obamasum. Yang kedua yaitu sistem pencernaan pada amfibi. Sistem pencernaan makanan pada amfibi hampir sama dengan ikan, yaitu meliputi sistem pencernaan, contohnya pada rongga mulut, esofagus, ventriculus, lambung, intestinum, kloaka, dan hati. Kemudian ada saluran-saluran pencernaan pada amfibi. Yang pertama yaitu adalah rongga mulut, di mana di dalam rongga mulut terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsanya. Yang kedua adalah esofagus, yaitu berupa saluran pendek. Yang ketiga adalah ventriculus, berbentuk kantung yang bila terisi makanan akan menjadi lebar. Dan yang keempat adalah lambung yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan saluran keluar menuju anus. Yang kelima adalah intestinum atau usus, dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Yang usus halusnya berupa duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. Dan ada usus tebal yang berakhir pada rektum lalu menuju ke kloaka. Dan yang keenam, kloaka sendiri merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan dan saluran reproduksi, lalu saluran urin. Dan kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Nah, hati sendiri berwarna merah kecoklatan yang terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobulus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan dan pankreas yang berwarna kekuningan, melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah pencernaan pada aves. Organ pencernaan pada burung terbagi atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan pada burung terdiri atas paru, rongga mulut, faring dan esofagus, lambung, dan intestinum atau usus. Nah, yang pertama, paru merupakan modifikasi dari gigi. Yang kedua adalah rongga mulut yang terdiri atas rahang atas yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan tanduk. Yang ketiga adalah faring dan esofagus, atau faring berupa saluran pendek dan esofagus pada burung. Terdapat pelebaran pada bagian ini yang disebut dengan pembolok. Berperan sebagai tempat penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Yang keempat adalah lambung yang terdiri dari proventriculus atau lambung kelenjar yang banyak menghasilkan enzim pencernaan dan memiliki dinding otot yang tipis. Lalu ventriculus atau pengunyah empedal, ototnya berdinding tebal. Pada burung pemakan biji-bijian terdapat kerikil dan pasir
yang tertelan bersama. Makanan yang berguna untuk membantu pencernaan dan disebut sebagai hemistrit. Dan yang kelima adalah intestinum atau ususnya, terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada kloaka. Nah, usus halus ini pada burung terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Sedangkan kelenjar pencernaan burung meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Tetapi pada burung merpati tidak terdapat kantung empedu. Lalu yang keempat adalah sistem pencernaan pada Pisces. Nah, saluran pencernaan pada ikan ini atau Pisces dimulai dari rongga mulut atau cavum oris. Nah, dari rongga mulut makanan masuk ke dalam esofagus melalui faring yang terdapat di sekitar insang. Nah, esofagus ini berbentuk kerucut, pendek, dan terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan, lumehnya akan menyempit. Kemudian dari kerongkongan makanan didorong masuk ke lambung, lalu lambung pada umumnya akan membesar karena tidak jelas batasnya dengan usus. Nah, kelenjar pencernaan pada ikan ini meliputi hati dan pankreas. Kemudian yang terakhir adalah pencernaan pada reptil. Sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil umumnya merupakan hewan karnivora atau pemakan daging yang secara berturut-turut saluran pencernaan pada reptil meliputi yang pertama yaitu adalah rongga mulut, di mana pada rongga mulut ini bagian rongga mulutnya disokong oleh rahang atas dan bawah yang masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut dan gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Lalu pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Dan yang kedua adalah esofagus. Esofagus merupakan kerongkongan, dan yang ketiga adalah ventriculus atau lambung. Yang keempat adalah intestinum atau usus, yaitu terdiri dari usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Dan kelenjar pencernaan pada reptil ini meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas.